Halo, selamat pagi kawan pajak semua. Selamat datang di podcast kami di edisi perdana di KPP Pratama Jakarta Pademangan. Podcast ini adalah podcast seputar informasi pajak Pademangan Tarik, Tarik Mas. Mang. Oke, bersama saya ada Kak Westi sebagai penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Pademangan. Selamat pagi Kak Westi. Selamat pagi, kawan pajak. Selamat pagi, Kak Ana. Bagaimana, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke, pagi ini kita akan membahas topik yang lagi tren nih di bidang perpajakan yang belakangan-belakangan ini banyak sekali terdengar di mana-mana ada spanduk-spanduknya, terus ada ya pokoknya kita dengar di mana-mana ya Iya. kebanyakan ada program pengungkapan sukarela. Nah, yang sering kita dengar tuh jadi PPS. PPS. Iya. Ada orang yang apa sih PPS? Apa sih PPS? Gitu. Tentu semua juga sering banyak yang sudah lihat di spanduk-spanduk di PPS. Biasanya ada di lokasi-lokasi dekat wilayah kantor pajak ya. Dan Betul. mungkin ada juga kawan pajak Kak Westi yang sudah mendapatkan email nih, email, SMS atau WA pemberitahuan tentang PPS. Betul banget. Tapi kan kayaknya mungkin ada sebagian dari kawan pajak kita yang masih belum paham nih apa sih itu PPS. Nah, makanya kita kupas tuntas ya Kak Westi ya di sini ya. Tapi secara ya singkat, detail boleh sih padat ya. Karena Iya. kita terbentur dengan waktu. Baik, untuk pertama kali nih saya mewakili mungkin pertanyaan-pertanyaan kawan pajak di luar sana. Mm-mm. Kak Westi bisa nggak nih menggambarkan sedikit tentang PPS itu apa sih, program apa sih sebenarnya PPS yang diberikan DJP itu sebenarnya PPS seperti apa Kak Westi? Silakan Kak Westi. Iya. Jadi ini Direktorat Jenderal Pajak memang Kak Ana secara masif, secara serentak itu sudah banyak mengirimkan informasi ya terkait tentang PPS. Jadi bisa melalui medsosnya DJP, Ditjen Pajak RI, juga kantor pajak Direktorat Jenderal Pajak juga mengirimkan banyak email dan WA blast tentang PPS. Jadi PPS itu merupakan singkatan dari program pengungkapan sukarela, yaitu merupakan sebuah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh kawan pajak semua secara sukarela. Melalui apa? Melalui pembayaran PPh. Nah, nanti dasar perhitungannya adalah harta yang akan diungkap. Iya, Kak Ana? Oke, Nah, oke. Jadi itu gambaran awal tentang apa sih itu PPS gitu ya Kak Westi iya ya. betul. Oke, setelah itu eh, kita nih saya ya mewakili kawan pajak di luar sana pengen tanya juga gitu loh. Kenapa tuh kita tuh harus ikut PPS tuh? Kenapa sih? Apa emang ada manfaatnya tuh untuk Ada kawan pajak? Apa bisa diterangkan nggak Kak Westi? ada banget ya. Jadi kita itu Direktorat Jenderal Pajak itu banyak menandatangani kerjasama ya dengan pihak-pihak lain, misalnya instansi atau lembaga atau asosiasi-asosiasi atau mungkin juga dengan pihak lain ya, misalnya pihak perbankan atau apa. Itu nanti manfaatnya adalah tidak akan dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti ya, apabila yang sudah pernah mengikuti teks amnesti tahun 2016 kemarin. Kemudian bagi wajib pajak yang memang belum pernah mengikuti teks amnesti dan mengikuti PPS ini, nanti kami, Direktorat Jenderal Pajak, tidak akan menerbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 sampai dengan 2020. Asal Direktorat Jenderal Pajak tidak menemukan data atas harta yang kurang diungkap. Itu Kak Ana. Oh, berarti benar-benar bermanfaat ya buat kawan pajak di luar sana. Karena kan Betul. itu karena tadi harus ada pelaporan, apabila kayaknya sanksinya juga agak-agak ngeri-ngeri gitu ya kan. Iya, ngeri Jadi banget. makanya ya kita sih
dengan adanya program PPS ini, silakan kalau memang yang masih ada harta yang belum diungkap, silakan sebelum Direktorat Jenderal Pajak nanti mendapatkan data dari pihak lain bahwa harta itu belum dilaporkan. Gitu kira-kira ya Kak Westi ya? Iya, ini yang tentang pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA itu nanti ada bunyinya ya, yaitu sebesar aset yang kurang diungkapkan dikenai dengan 200%. Wow, Ya, luar biasa. dan jangan sampai ya kita kena wajib pajak, kawan pajak Iya. kena seperti itu. Dan juga kita dari Direktorat Jenderal Pajak itu menjamin karena bahwasannya nanti data-data yang sudah diunggah lewat e-form, kemudian ada di pajak.go.id itu nanti kami lindungi semua datanya, nggak bakalan bocor kemana-mana gitu. Wah, berarti mantap juga ya program ini ya. Iya, nggak boleh dilewatkan. Nah, begini nih, ini kan program kayaknya penting banget nih untuk yang mungkin kawan pajak di sana ada yang terlupakan atau terlewatkan yang belum menyampaikan hartanya. Nah, ini waktunya itu kapan? Waktu untuk menyampaikan, untuk mengikutinya itu kapan? Apakah ada batas waktunya? Gitu kan, jangan sampai telat juga gitu kan Kak Westi? Betul banget Kak Ana. Jadi kawan pajak itu sebaiknya tidak boleh telat ya apabila ingin mengikuti program PPS ini. Jadi sebenarnya program PPS ini sudah kita buka, Direktorat Jenderal Pajak buka, mulai dari awal 1 Januari 2022 yang lalu. Dan ini tinggal berapa jam lagi saja ini menuju 30 Juni tahun 2022. Kurang lebihnya sekitar 3 kali 24 jam lagi kawan pajak tersisa waktu untuk mengikuti PPS ini, program PPS ini, Kak Ana. Oke, tinggal 3 kali 24 jam. Wah, ini harus buru-buru dikejar ya. Tapi mau tanya nih, mungkin kawan pajak di luar sana tuh nanti ada yang nanya, 3 kali 24 jam. Berarti 3 kali 24 jam kantor pajak buka terus. Bagaimana tuh Kak Westi? Kalau ada pertanyaan kayak gitu. Iya, baik Kak Ana. Jadi kita mempermudah ya, mempermudah pelaporan. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Jadi cukup kawan pajak itu untuk masuk sendiri di laman pajak.go.id, kemudian nanti login. Nah, nanti dipersiapkan di situ, nanti ada formulirnya, sudah bisa diunduh oleh kawan pajak sendiri, kemudian kawan pajak tinggal mengetik sendiri data-data apa yang akan diikut sertakan dalam program PPS ini. Baik, berarti kawan pajak di sana nggak perlu datang ke kantor pajak ya. Jadi bisa efisien waktu. Yang penting ada tersisa 3 kali 24 jam itu bisa di mana aja dilaporkan. Yang penting siapkan data-datanya ya. Iya, betul Bang. Ini tadi sudah dijelaskan terkait waktunya. Nah, sekarang gini, untuk mengetahui kita bisa mengikuti PPS itu, apakah ada kriterianya, Kak Westi? Untuk kriterianya. Jadi untuk kriterianya nih kawan pajak semua, nanti ada di dalam PPS ini kita membagi menjadi 2 kebijakan ya. Ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kawan pajak itu harus mengetahui terlebih dahulu, kawan pajak itu harus menginventarisir nih hartanya itu apa aja. Kemudian yang kedua setelah itu kawan pajak nyocokin sama harta yang ada di SPT tahunan yang sudah dilaporkan sama kawan pajak semua. Nah, nanti kawan pajak apabila ada harta yang belum diungkapkan, yang sudah diperoleh kawan pajak semua di tahun 2015 dan sebelumnya, kawan pajak bisa mengikuti kebijakan yang pertama. Ternyata ada nih, misalnya rumahnya kawan pajak nih yang ada di kawan pajak Pademangan punya 4 rumah sebenarnya. Tetapi ada 1 rumah yang dibeli di tahun 2014 tertinggal belum dilaporkan. Maka kawan pajak bisa mengikuti kebijakan 1. Atau seandainya nih Kak Ana, kebijakan 2 apabila ada misalnya tabungan
yang belum terlupa dilaporkan. Tahun 2016 sudah punya tuh tabungan itu, tapi sampai dengan tahun 2020 tabungannya belum dilaporin juga. Berarti nanti bisa mengikuti kebijakan yang kedua. Itu atas aset yang dimiliki yang belum dilaporkan di tahun 2016 sampai dengan 2020. Itu bisa mengikuti kebijakan yang kedua, Kak Ana. Oke, berarti kriteria yang tadi itu terbagi ya menjadi kondisi 1 dan kondisi 2. Berarti atas perbedaan itu ada dong perbedaan tarifnya. Nah, untuk perbedaan tarifnya itu bagaimana, Kak Westi? Ya, baik Kak Ana. Jadi terkait dengan tarif, nanti apabila harta yang mau diungkapkan diperoleh sebelum tahun 2015 ya, 2015 dan sebelumnya, maka nanti kawan pajak itu bisa memilih sendiri tarifnya. 11% nih apabila kawan pajak ternyata kelupaan ada harta di luar negeri yang belum diungkapkan, maka bisa diikutkan, bisa memilih tarif yang 11%. Atau kawan pajak bisa memilih tarif 8% untuk kebijakan 1 apabila ada harta kawan pajak di luar negeri yang akan dibawa ke Indonesia, atau ada harta kawan pajak yang belum dilaporkan yang di dalam negeri. Atau kawan pajak juga bisa memilih tarif paling murah, yaitu tarif 11% dari kebijakan, tarif 6%, mohon maaf, dari kebijakan 1 ya. Tarif 6% ini nanti ada konsekuensinya, Kak Ana. Jadi harus mengikuti investasi, harus menginvestasikan hartanya. Kemudian yang kebijakan kedua nih, tarif yang kebijakan kedua itu adalah sebesar 18% apabila kawan pajak akan mengungkapkan hartanya di luar negeri, 14% apabila kawan pajak akan mengungkapkan harta di luar negerinya dan dibawa ke Indonesia. Atau 14% juga bagi kawan pajak yang akan mengungkapkan harta yang di dalam negerinya. Atau kawan pajak akan memilih tarif yang paling rendah, 12%. Nah, tapi ini dengan konsekuensi adalah kawan pajak harus melakukan investasi dan melaporkan pelaporan investasinya. Itu Kak Ana. Oke, berarti tarifnya itu beragam ya, Kak Westi ya. Jadi tinggal nanti kawan pajak yang mengetahui kondisinya akan memilih tarif berapa yang dia akan ambil. Nah, Betul. kalau ngeliat dari tarifnya sih lebih sereman sanksinya ya kan? Sangat serem Ya, sanksinya ya. oke. Jadi ya kita sih menghimbau kalau memang ada yang masih terluka di sana, di luar sana kawan pajak silakan ya cepat-cepat 3 kali 24 jam tadi. Nah, terus ini kan tadi sudah dipaparkan tadi tarifnya. Nah, untuk cara penghitungannya itu seperti apa tuh? Kan mungkin kawan pajak di sana baru tahu nih ini ada tarifnya, tapi cara ngitungnya seperti apa ya? Iya Kak Ana. Jadi setelah kawan pajak semua memilih tarifnya berapa, memilih mengikuti kebijakan 1 atau kebijakan 2, maka nanti kawan pajak ini sebenarnya untuk perhitungannya kawan pajak ini sudah bisa melalui laman ya, laman melalui menu aplikasi TPS tersebut. Jadi nanti sudah langsung terhitung berapa pajak final yang harus dibayarkan. Tapi untuk gambaran bagi kawan-kawan semua, kawan pajak semua, nanti untuk yang kebijakan 1 dan 2 ini tarifnya, cara menghitungnya sama nih. Jadi tarif kali nilai harta bersih. Nah, yang perlu kawan pajak perhatikan di sini adalah pengertian tentang nilai harta bersih. Di kebijakan 1, harta bersih itu adalah harta dikurangi utang sesuai dengan Undang-Undang TA. Utang untuk memperoleh harta tersebut ya, yang terkait dengan pengungkapan harta. Nanti untuk orang pribadi bisa diakui utangnya sebesar 50%. Gitu. Nah, untuk yang kebijakan 2 nih Kak Ana, yang kebijakan 2 ini sama ya, prinsip menghitungnya sama, yaitu tarif dikalikan nilai harta bersih. Cuma tadi kalau nilai harta bersihnya adalah harta dikurangi utang, kalau di sini yang kebijakan kedua adalah harta dikurangi pokok hutangnya. Jadi udah nggak ada lagi yang itu ya, yang 50%-nya itu.
Oke, berarti tetap ada perbedaan ya, yang kebijakan satu sama kebijakan dua. Betul. Eh, tapi ya semoga sih kawan pajak di sana. Tapi begini, kalau mau tanya terkait kayak ini secara ini aja ya. Kalau ini takutnya kawan pajak ada yang terlupa kayak tarif-tarifnya gitu. Kawan pajak bisa dapat informasi ini di mana ya selain selain kita yang kita paparkan ini untuk. Mengenai tarifnya ya, Mm, mm, mm. ya itu kita sudah banyak sekali promosi ya, menjelaskan secara singkat. Itu bisa kawan pajak ikuti di media sosial kita Oke, di Direktorat Jenderal Ditjen Pajak RI, oke, atau oke. mungkin bisa bertanya kepada kantor pajak di mana kawan pajak terdaftar. Oke, berarti nggak perlu khawatir lagi ya. Iya, soalnya Kayaknya ini tuh udah banyak sekali informasi-informasinya untuk mudah didapat. Nah, tadi kan gini, Kak Westi kan sudah menjelaskan tarif berapa dan juga cara penghitungannya berapa, dan terus nanti jika memang kawan pajak sudah dapat perhitungannya, untuk cara pembayarannya ini seperti apa ya? Bagaimana gitu untuk melakukan pembayarannya? iya, baik. Jadi kawan pajak semua untuk membuat pembayaran pajak seperti biasa ya, seperti normalnya kita membayar pajak, itu kita harus membuat billingnya dulu, ID billingnya nih Kak Ana. Nah, Ya. di menu PPS ini itu sudah langsung tersedia, tergenerate untuk membuat ID billingnya. Jadi nanti setelah submit, kawan pajak submit, itu sudah mengisi daftar hartanya, kemudian mengisikan nomor tokennya, nanti kawan pajak akan muncul di laman Pajaku ID-nya itu, kemudian di sana ada pilihan untuk membuat billingnya. Nah, nanti billingnya itu dicatat boleh, difoto boleh, nanti ada ID billingnya, nah kemudian ID billing tersebut dibawa ke kantor pos atau bank persepsi, atau bahkan kawan pajak bisa juga membayarkan langsung saat itu juga melalui perangkat elektronik, uh, internet banking dari peralatan elektronik kawan pajak semua. Nah, nanti langsung sinkron tuh ke Ana sekitar Mm, 1 atau 2 jam. Satu Oke. atau 2 menit, mohon maaf. Oh, luar biasa berarti aplikasinya ini udah lengkap banget ya. Udah lengkap, bisa langsung bayar di situ, bisa bikin kode billing di situ. Maksudnya memudahkan sekali untuk kawan pajak ya untuk program ini. Eh, Kemudian gini, Kak Westi, mungkin di luar juga ada yang nanya nih, kalau tarif yang paling rendah itu penerapannya bagi wajib pajak itu seperti apa? Baik, nanti kalau kawan pajak yang memilih tarif paling rendah, maka atas komitmen tersebut itu harus melakukan investasi. Nah, investasinya itu bisa di surat berharga negara ya, untuk teman-teman yang mungkin yang muda-muda atau yang sudah terbiasa dengan surat berharga negara, nanti bisa tuh menginvestasikannya di surat berharga negara atau di sektor hilirisasi sumber daya alam atau sektor renewable energy. Dan nanti Kak Ana, ketika kawan pajak memilih komitmen melakukan investasi dengan tarif rendah, maka kawan pajak itu harus menginvestasikannya paling lambat tanggal 30 September 2023. Jadi masih tahun depannya lagi tuh Kak. Oke, berarti benar-benar harus diperhatikan nih ya batas waktunya. Tadi batas waktu untuk program PPS-nya itu akhir bulan ini ya. Terus untuk batas waktu yang ketentuan untuk investasi ini 30 September. Jadi jangan sampai terlewat ya gitu aja Kak Westi ya. Iya betul. Dan Ya. ini investasinya karena harus ada di Indonesia, nggak boleh Oke. keluar dananya dari Indonesia selama 5 tahun. Nah, Oh ya, investasinya periodnya juga ya ada. Hmm, ya. Kayaknya sih itu udah ini banget ya, kita udah banyak informasi yang Kak Westi sampaikan itu kayaknya udah detail, padat ya. Ini yang apa ya, yang memang benar-benar harus diketahui oleh kawan pajak di sana untuk
bisa cepat-cepat nih untuk ikut program ini karena sudah batas waktunya sudah mepet banget, Betul. jadi jangan sampai terlewatkan. Ini Hmm, kita tunggu untuk kawan pajak untuk ayo deh cari-cari dulu. Mungkin ada yang terlewat nih data-data apa hartanya gitu kan ya. iya, Eh, Kalau memang ada nanti ya tadi yang kita sampaikan mau tanya nih kalau memang ada dari kawan pajak yang masih kesulitan kita bisa tanya, cari informasi di Inmet ya di Direktorat Jenderal Pajak itu ada kan kayak Kapesti ya. ada, pasti ada dan banyak ya. Kita di medsos di Instagram juga banyak ya. Itu. Ya baik. Jadi gini, jadi sih kita cuman yang tadi saya apa ya bisa ambil dari poin-poin yang Kak Westi sampaikan tadi. Mm-mm. Jadi PPS itu bermanfaat sekali ya untuk kawan pajak di sana karena kalau mengingat apa ya sanksinya itu kan luar biasa ya Tuh, 200% gitu. Jadi ya kita harus ayolah kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh DJP ini sebaik-baiknya. Lalu yang betul. kedua juga Pak Westi sudah memberikan batas waktunya kapan, yang sebentar lagi, dan cara penyampaian tarif. Pokoknya udah lengkap banget ya. Jadi kita sih berharap kawan pajak semua, yuk kita ikut program ini, masih ada 3 kali 24 jam, kita manfaatkan fasilitas yang diberikan DJP. Begitu ya Kak Westi ya? Betul. Dan Kak Ana, ini tadi saya lupa ya malu menyampaikan informasi detail ya tentang investasi tadi. Ya, Oke, silakan ditambahkan. jadi terkait surat berharga negara ini nanti kawan pajak bisa browsing-browsing dulu gimana sih cara belinya, kapan belinya, di mana belinya, kemudian produk-produk apa yang dikeluarkan oleh negara terkait PPS ini, eh, terkait dengan PPS-nya ini dan surat berharga negara yang dijual itu jenisnya apa, itu kawan pajak itu nanti bisa melihat di direktorat di website atau lamannya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko di laman djppr.kemenkeu.go.id. Nah, nanti kalau apabila teman kawan pajak semua sudah akan melakukan investasi di surat berharga negara atau hilirisasi di sektor hilirisasi sumber daya alam atau di sektor renewable energy, kawan pajak semua nanti bisa tuh print sendiri surat keterangannya. Jadi nggak kayak tax amnesty dulu ya Kak. Jadi kalau dulu tax Ya, amnesty, surat keterangannya tuh kantor pajak yang kirim ke tempat ya. wajib pajak. Kalau sekarang itu sudah langsung bisa terdownload setelah membayar, kemudian memasukkan NPPN, nanti langsung bisa terdownload hasilnya, hasil surat keterangannya. Nah, nanti surat keterangannya itu ditunjukkan kepada bank atau dealernya untuk membeli SBN-nya. Nah, keterangan lebih rinci tentang surat berharga negara bisa kawan pajak dapatkan di lamannya DJPPR tersebut tadi, Kak. Nah, kalau misalnya kawan pajak akan melakukan investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam atau di sektor renewable energy, energi terbarukan, kawan pajak bisa melihat eh, sektor-sektor apa yang sudah diatur oleh Menteri Keuangan melalui KMK nomor 52 garis miring KMK titik 01 garis miring 2022 gitu kan. Nah, supaya bisa mungkin akan ada banyak ya wajib pajak yang memanfaatkan tarif terendah ini. Jadi nanti bisa tuh dilihat di laman DJPPR dan KMK 52 tahun 2022. Oke, terima kasih atas tambahannya. Luar biasa sekali pemaparan Kak Westi. Ini pemaparan yang singkat, padat, dan jelas sepertinya ya. Jadi Kak Westi udah kasih poin-poinnya, apa nih yang harus diperhatikan kalau kita memang ingin mengikuti program PPS ini. Iya, Dan ya, ayo untuk kawan pajak di luar sana, manfaatkan fasilitas dari DJP ini yang ya jarang-jarang ya, yang kayak gini. betul. Mengingatkan memang ada manfaatnya lah untuk kawan pajak di sana. Iya. Jadi bagaimana nih Kak Westi? Sudah selesai semua nih? Nggak ada lagi yang mau ditambahkan? Untuk gambaran Sepertinya udah jelas ya.
Gambarannya untuk sih gambaran singkat lah ya untuk kawan pajak di luar sana kayaknya udah ini ya udah cukup untuk mewakili beberapa pertanyaan yang memang penting yang untuk diketahui ya. Iya, betul. Oke, berarti kita bisa mengakhirinya podcast perdana kita nih dari KPP Pratama Jakarta Keuangan. Berharap kawan pajak di luar sana dengan gambaran yang sudah diberikan dengan Kak Westi sebagai penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pademangan ini akan mengikuti nih rame-rame karena batas waktunya sudah limit 3 kali 24 jam. Semoga bisa memanfaatkan dan kami harapkan bisa bermanfaat ini podcast kita hari ini dan kita akan berjumpa di podcast berikutnya dengan tema yang berikutnya yang nanti kemungkinan temanya kita beragam tergantung apa yang sedang booming ya tentang perpajakan ya Kak Westi ya. Yang lagi trending. Ya, lagi trending, betul. Kita selalu mengangkat sesuatu yang trending. Baik, saya akan akhiri ya Kak Westi ya. Podcast kita hari ini. Saya mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat pagi.